Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gian Algeri dengan NPM 101211097 dari kelas C5 Manajemen Universitas Teknologi Digital. Pada kali ini saya akan menampilkan sebuah rekaman video yang menayangkan penjelasan materi pendidikan agama 3 mulai dari pertemuan 1 hingga sampai pertemuan 4. Baik, langsung saja ke videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang pertama dari pendidikan agama 3 yaitu ada ahammiyatu ma'rifatullah atau pentingnya mengenal Allah. Ada riwayat yang menyatakan bahwa hal yang pertama yang harus dilaksanakan dalam agama adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala atau awaluddin ma'rifatullah. Dengan mengenal Allah, kita akan mengenal diri. Siapakah kita? Bagaimana kedudukan kita dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain? Apakah sama misi hidup kita dengan binatang? Apakah tanggung jawab kita dan kemanakah akhir hidup kita? Semua pertanyaan itu akan terjawab secara tepat setelah kita mengenal Allah sebagai Rabb dan Ilah yang menciptakan, yang menghidupkan, dan yang mematikan dan seterusnya. Maka dari itu kita perlu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ada mengenal Allah hukumnya wajib. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika wal mu'minina wal mu'minat. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Yang artinya, maka ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah, dan mohonlah ampunan atas dosamu dan atas dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, dan Allah mengetahui tempat usaha dan tempat tinggalmu. Quran Surah Muhammad ayat 19. Ayat di atas mengarahkan kepada kita dengan kalimat fa'lam annahu, yaitu ketahuilah olehmu bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, dan minta ampunlah untuk dosamu dan untuk mukmin dan mukminat. Apabila Al-Quran menggunakan sigat amar atau perintah, maka wajib bagi kita menyambut perintah tersebut. Dalam konteks ini, mengetahui atau mengenal Allah atau ma'rifatullah, maka hukumnya adalah wajib. B, yaitu ada menyatakan bahwa Allah menyatakan bahwa tiada Tuhan melainkan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Yang artinya Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia, demikian pula para malaikat dan orang-orang berilmu yang menegakkan keadilan. Tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Quran Surah Ali Imran ayat 18. Untuk materi yang kedua dari pendidikan agama 3 yaitu ada at-thariq ila ma'rifatullah atau cara-cara mengenal Allah. Pertama ada melalui ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yaitu ada ayat kauliyah dan ada ayat kauniyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Quran Surah Ali Imran ayat 190. Yang B yaitu ada melalui metode Islam. Pertama yaitu dengan nakli atau dan akal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. Yang artinya, dan tidak seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah, dan Allah menimpakan azab kepada orang yang tidak mengerti. Quran surah Yunus ayat 100. Kemudian itu ada membenarkan dan juga menghasilkan iman. Yang C yaitu melalui metode selain Islam, yaitu dugaan dan hawa nafsu, ragu-ragu, dan berakibat kufur. Materi ketiga dari pendidikan agama 3 yaitu ada al-mawani fi ma'rifatullah, atau penghalang mengenal Allah. Secara garis besar, terdapat dua hal yang menghalangi manusia dalam mengenal Allah. Pertama yaitu ada maradus syahwat, yang berkaitan dengan penyakit hati, seperti berupa nafsu dan kesenangan serta perilaku yang tidak terpuji. Kedua yaitu ada maradus syubhat, berbagai hal yang menimbulkan keraguan, lebih banyak berkaitan dengan masalah akal dan logika. Pertama ada maradus syahwat, terdiri dari al-fisku atau kefasikan. Fasik adalah orang yang senantiasa melanggar perintah dan larangan Allah, bergelimang dengan kemaksiatan serta senantiasa berbuat kerusakan di muka bumi. Mereka hanya memikirkan kehidupan dunia saja, tidak memikirkan kehidupan di akhirat nanti. Mereka lupa kepada Allah, maka Allah pun membiarkan mereka bergelimang dalam kesesatan, lupa hakikat dirinya, dan pada akhirnya semakin jauh dari jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Yang artinya, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan dirinya sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik. Quran surah Al-Hasyr ayat 14. Selanjutnya yang terdiri dari maradus syahwat itu ada al-kibru, kesombongan. Kesombongan merupakan satu sikap di mana hati seseorang ingkar dan selalu membantah terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada az-zulmu atau kezaliman. Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa orang-orang yang paling zalim ialah orang yang telah sampai kepadanya peringatan Allah, telah sampai pula kepadanya ayat-ayat Al-Qur'an dan petunjuk Rasul. Kemudian mereka berpaling dari ajaran dan petunjuk itu karena angkuh dan penyakit dengki yang ada di dalam hatinya. Sikap zalim atau aniaya seperti inilah yang menghalangi mereka dari mengenal Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada al-kizbu atau kedustaan. Kedustaan merupakan sikap sombong, sikap bohong, yaitu pura-pura dan pengingkaran terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada kasratul ma'asyi, yaitu banyak melakukan perbuatan maksiat. Yang B yaitu ada maradus syubhah, yang terdiri dari al-jahlu atau kejahilan ataupun kebodohan, yakni tidak mau memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, baik ayat-ayat kuliah yang tersurat dalam Al-Quran maupun ayat-ayat kauniyah yang tersirat di seluruh penjuru alam semesta. Inilah yang menyebabkan terhalangnya manusia dari mengenal Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada al-irtiyab, yaitu keraguan-raguan. Hal ini disebabkan karena sedikitnya ilmu dan ma'rifah pemahaman. Bisa dikatakan pula keraguan-raguan ini lahir dari kebodohan. Begitulah orang-orang munafik selalu berada dalam kondisi terombang-ambing antara iman dan kafir. Selanjutnya ada al-inhirab, penyimpangan, dan al-ghaflah, kelalaian. Materi selanjutnya dari pendidikan agama 3 yaitu ada al-adillah ala wujudillah atau bukti keberadaan Allah, yaitu terdiri pertama ada eksistensi Allah, dan yang kedua ada mengagungkan Allah dan mentauhidkan Allah. Eksistensi Allah yaitu melalui dalil fitrah, dalil indra, dalil akli, dalil nakli, dan juga dalil sejarah. Selanjutnya benar mengagungkan Allah, yaitu mengagungkan Allah dan mentauhidkan Allah. Cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas banyaknya kekurangan dan kesalahan.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.